Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 7 ayat 28 sampai 31. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang Yahudi yang memiliki 5 kitab Musa menantikan Mesias yang dijanjikan dan kerajaannya yang akan datang itu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nubuatan ini menjadi dasar banyak pengharapan mesianik. Nabi yang menyampaikan firman Allah mirip Musa. Nabi yang akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Begitu pentingnya nabi yang akan datang itu, sehingga orang yang tidak mendengarkan segala firman Allah yang diucapkan nabi itu akan dituntut pertanggungjawaban. Jika nabi yang akan datang itu tiba, orang Yahudi harus mendengarkan perkataan nabi itu. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Mesias itu akan memberitakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, memberitahu mereka apa yang menjadi kekurangan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, memberitahu pikiran Allah dengan jelas, dan tidak menyembunyikan apapun, serta mengakhiri semua perselisihan mereka. Ketika Mesias itu datang, maka Dia akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang dapat diartikan sebagai yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, Kristus memiliki makna yang sama dengan Mesias. Itu berarti nabi, imam, raja, dan pembebas yang kedatangannya diharapkan orang Yahudi dengan sangat. Disebut sebagai Mesias yang akan datang karena memang telah dirancangkan Allah dalam kekekalan, dan yang ribuan tahun sebelumnya telah dinubuatkan. Setelah Yesus memulai pekerjaannya di bumi, Dia mengajar tentang perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Yesus juga melakukan berbagai mujizat, mengubah air menjadi anggur, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, meredakan badai dan angin ribut, mengusir setan dari orang yang dirasuki, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Berbagai tindakan ajaib yang dilakukan Yesus Kristus tidak bisa dilakukan oleh para nabi yang diutus Allah, termasuk Musa yang dianggap sebagai nabi besar Israel. Hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Berbagai tindakan yang dilakukan Yesus Kristus tidak bisa dilakukan oleh para pemimpin agama, termasuk pemimpin agama Yahudi ataupun para tabib yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterampilan medis baik. Hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Orang Yahudi yang menantikan Mesias begitu lama melihat dan mendengar seorang dengan kuasa begitu besar, bertanya-tanya, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Begitu banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi terdahulu, dilakukan oleh satu orang yang sama, menunjukkan kuasa Maha Besar diberikan kepadanya. Di dalam ketegangan antara pengharapan terhadap Mesias yang telah dikonsepsi sesuai penafsiran para pemimpin mereka dan fakta bahwa ada satu orang dengan kuasa begitu besar, timbul keraguan dari banyak orang Yahudi.
Di dalam keraguan orang Yahudi, sebagian dari mereka memilih untuk berpihak kepada fakta bahwa berbagai perbuatan ajaib itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Orang-orang inilah yang menjadi percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Kumpulan orang Yahudi mendengar pengajaran yang sama dari Yesus, mendengar berbagai mujizat yang dilakukan Yesus, bereaksi berbeda. Sebagian tetap berpegang kepada konsepsi tentang Mesias yang dibangun para pemimpin rohani mereka, dan tidak mempercayai Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Sebagian berpihak kepada fakta adanya orang dengan kuasa begitu besar yang hanya bisa diberikan oleh Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta, menjadi percaya kepada Yesus. Sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang tetap mengajar banyak orang tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah, walau menghadapi penentangan dan penolakan dari orang-orang tertentu, tetapi di antara orang yang mendengarkan pengajarannya, terdapat banyak orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus dan diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan baik tertentu, tidak perlu berkecil hati ketika apa yang kita kerjakan dinilai rendah, bahkan ditolak orang tertentu. Ketika sebagian orang menolak, akan selalu ada orang yang menerima dan menghargai. Orang-orang yang menerima dan menghargai itulah yang harus dilayani.